Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada yang belum dapat BOP di sini? Ada. Kenapa Ibu nggak dapat? Juga. Itu nerima memang? Nggak mau? Oh, enggak mau lah. Oh mau. Cuma kemarin aja enggak. Kenapa? Kurang tahu. Oh telat update Ya, kali Ibu. kayaknya. Operatornya punya? Ada. Punya operator. Ini operator KD ya. Operatornya jangan sampai telat ya. Kalau saya ngingetin operator, operatornya aja nggak tahu saya siapa. Kan suka dikasih jadwal. Ini cut off tanggal berapa, harus diperpal. Kayaknya itu biasanya yang SD juga kalau telat nggak update ya udah ketinggalan. Ada perkumpulan operator kayak ini? Yang TK ada. Ya, jadi nanti Bu Leli ya, itu ada grup WA operator untuk percepatan informasi. Ada Bu, kalau nggak ada izin operasionalnya nggak diupload ya susah. Jadi pemerintah hanya ngasih yang resmi gitu. Pilih dianggap resmi. Jadi harus cepat. 5 lembaga itu mana wae? Karunya. Ibu tuh dapat oke. Ibu berdiri dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Ini 9 tahun. Wih, udah lama. Gak dapat BOP, kasihan banget. Telat Ibu. Baru sekarang karena Iya, tahun kemarin dapat, tahun sekarang nggak dapat. Operatornya ada tapi. ada. Ya Kenapa? begitulah. Pas muridnya lagi begitu kan. Pas banyak-banyaknya malah nggak dapat. Aduh, lebar ya. Iya. Saya sampaikan, pendidikan itu nggak ada yang mahal selagi sebanding dengan layanan yang diberikan. Oke ya, Bapak Ibu, saya menyampaikan itu untuk mengetahui bagaimana kondisi layanan pendidikan di sekolah-sekolah. Saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa APK PAUD kita itu masih rendah. Kober-kober itu bisa menjangkau ke daerah-daerah. Lebih fleksibel daripada TK, benar nggak? Makanya disebutnya kelompok bermain, disebutnya pendidikan non formal. Walaupun oleh pemerintah sekarang akan coba ditarik juga menjadi pendidikan formal loh, di rancangan-rancangan Sisdiknas yang baru, tapi belum tahu saya gimana hasilnya. Nah, mereka lebih fleksibel. SPS. Nah itu kemarin saya sampaikan, itu kayak kalau satu desa aja nggak ada TK, hanya ada SPS, SPS-nya satu. Sementara desanya kan luas banget. Ini masalah PAUD ya saya sampaikan. Desanya luas banget. Gimana anak usia dini yang dari daerah sana, itu desanya kan melewati sawah, melewati bulak gitu ya. Ada yang melewati kebun, gimana mau sekolah? Gitu kan? Nanti ini bisa direfleksikan oleh teman-teman di TK. Saya perintahkan karena kober lebih fleksibel, tolong jangkau buka di kelas-kelas di daerah-daerah yang jauh itu. Saya minta ke mereka buka sekolah di situ yang fleksibel. Pak, nggak ada tempatnya, pakai masjid musola, pakai rumah ketua RW, pakai emper-emper rumah, pakai musola, bisa-bisa karena itu kober. Yang kedua, Pak, gurunya nggak ada. Gurunya nggak ada. Gurunya nggak ada gampang. Bikin kelas fleksibel juga. Guru yang ada di situ, nanti kalau di situ belajarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Sabtu Minggunya bisa ngajar di sana. Atau sore habis asar bisa buka di sana. Jadi kalau yang pusatnya bisa dari pagi sampai jam 10-an, yang di sana habis asar sampai jam 5 misalnya. Gurunya guru yang itu. Syukur-syukur di daerah itu ada yang mau berikan layanan. Dapodingnya gimana? Dapodingnya masukin di kober itu. Jadi ini untuk memudahkan, untuk memberikan layanan kasihan. Nah, nanti apa? Biayanya dari mana? Dari BOP. Kan nanti dibiayain oleh BOP. Kalau di kampung itu ada 30 anak PAUD, udah 30 dibantu oleh pemerintah BOP-nya. Gak usah Pak, nggak mungkin bayaran, nggak apa-apa, nggak usah bayar, gratiskan. Pak, keberatan untuk pakai seragam, nggak punya boro-boro untuk pakai seragam, bebaskan. Pak, nggak punya sepatu, bebaskan. Yang penting layanannya. Yang penting mereka bisa mengikuti proses belajar mengajar.
dapat bantuan yang 6 itu tuh. PAUD itu menguatkan pondasi pendidikan. 6 pondasi, 6 dasar-dasar anak mendapatkan pendidikan untuk pendidikan berikutnya. Nah, anak-anak yang di kampung-kampung itu kasihan. Yang penting mereka bisa terlayani ininya. Ajak bermain, ajak mengaji, ajak bernyanyi, ajak melompat motoriknya, dilatih segala macam, diarahkan. Kan selama ini juga sama orang tuanya udah ada, tapi yang terprogram belum. Orang tuanya berdasarkan naluri keibuannya mendidik. Benar anaknya dibawa ke sawah, diajarin apa, tapi not by design. Tidak desain dengan baik dengan sistem pendidikan yang diarahkan oleh pemerintah. Nah, saya mengharapkan seperti itu. Kan cukup. Tadi kalau kita lihat ibu berapa 30.000 ya? Nah, 30.000. Kalau dari pemerintah BOP-nya 50.000 untuk orang yang ada di desa itu cukup. Ada gurunya 2 atau 3, itu cukup. Ada murid 30, buka aja, masukin ke Dapodik, masukin. Masuk di situ. Pembelajarannya sore. Saya itu nggak masuk TK, nggak masuk kober dulu, karena nggak ada orang di kampung. Tapi habis asar itu dulu saya dididik oleh lulusan SPG. Teman-teman saya seusia saya dikumpulin setelah asar. Itu dilatih menyanyi, apa saya kotek, anak ayam turun 10 gitu ya, mati 1 tinggal 9, kan itu naon? Mati 1 tinggal berapa? Ih, luar biasa. Itu saya tahun 70, saya kan SD tahun 80. 77 berarti sekitar tahun 77. Saya masih ingat itu kotek gitu. Itu ternyata nyanyi sambil belajar berhitung. Bener gak? Luar biasa itu. Masih diajarin gak lagu itu sekarang? Masih ya? Ajarin itu, legend banget. Itu orang nyiptain lagu luar biasa dulu ya. Siapa penciptanya itu teh? Tahu nggak? Hah? Coba orang zaman baheula nonem ngaranan, tapi menyebar membumi dan itu berisi tentang berbagai macam ranah. Bener nggak? Kotek gitu. Motoriknya digerakin. Bener nggak? Motorik. Anak ayam turun 10, kognitif matematika tuh. Mati 1 tinggal 9, pengurangan. Anak TK udah belajar pengurangan tapi tidak disadari bahwa itu operasi pengurangan. Mati 1 tinggal berapa gitu. Tuh. Udah gitu ya. Kan hebat. Nonim, zaman sekarang bikin lagu hak cipta, hak paten, royalti. Hebatnya orang zaman dulu tuh. Nah, maksudnya seperti itu. Habis asar nggak apa-apa, yang penting itu layanan pendidikannya terpenuhi. Nggak pakai seragam, nggak masalah. Nggak pakai sepatu, nggak apa-apa. Pakai sendal, nggak apa-apa. Pakai kolor, pakai kaos oblong, teu naon. Yang penting mereka terlatih motoriknya. Tuh, 6 pondasi dasar. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, ini yang harus diajarin oleh kita. TK itu tugasnya ini nih. Jadi bagaimana transisi dari PAUD ke SD? Itu jadi program kementerian. Apa tugas PAUD? Meletakkan 6 pondasi pendidikan. Itu tadi, 1, mengenalkan nilai agama dan budi pekerti. Kotek. Ada lagi. Pelangi ya. Itu tuh mengenalkan nilai agama dan budi pekerti. Pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Siapa penciptanya tuh? Hebat. Nah, ini yang dimaksud. Jadi anak-anak itu dikenalkan mengenal nilai-nilai agama, tapi tidak kognitif dulu yang diutamakan. Dia nyanyi-nyanyi, motorik, sambil lari-lari, sambil jalan-jalan, sambil menari-menari. Ini yang dimaksud
TK-TK itu seperti itu, ya. Terus keterampilan sosial. Anak-anak sekarang itu, apalagi yang di perumahan-perumahan, saya juga kadang-kala sedih punya anak, padahal saya anaknya bukan di perumahan. Anak seusia saya itu teman bermainnya susah, sehingga apa? Sehingga saya sering ngedatangin keponakan, tetangga-tetangga masuk ke rumah, suruh diam di rumah. Nah, sekolah-sekolah itu untuk melatih itu. Jadi di sekolah perkenalkan anak dengan anak-anaknya itu seakrab mungkin, gotong royong, kerjasama, nyebutin nama-nama teman-temannya gitu ya. Komunikasi, coba sebutin, ibu namanya siapa? Hah? Wawai. Nanti ini Purwanto itu Wawai. Wawai. Wawai rumahnya di mana? Ngobrol. Nah itu yang kayak gitu, nanti Wawai itu kesukanya suruh menceritakan temennya. Yang kayak gini, ini penting. Mengajarkan pondasi dasar dengan fokus pada keterampilan motorik, keterampilan emosional. Matang emosi untuk kegiatan di lingkungan belajar, secara emosional matang. Kemudian matang secara kognitif. Kematangan kognitifnya mulai nanti kan dengan bernyanyi, dengan motorik itu kognitifnya itu terangsang. Ngajarin berhitung, ngajarin membaca, ngajarin nyebutin huruf, tapi tidak dengan itu. Kan bisa ada yang nyanyi-nyanyinya ya Bu ya. Mengenalkan bilangan ya. Mengenal bilangan, mengenalkan huruf itu kan ya. Keterampilan motorik dan persiapan diri untuk belajar mandiri. Ini penting. Jadi kayak yang tadi itu. Kayak yang tadi itu nggak usah kita terjebak pada hal-hal yang formal, yang struktural, yang itu bukan substansial. Ngerti maksudnya? Pakaian buat anak-anak sekolah substansial nggak? Tidak substansial. Sepatu substansial nggak? Nggak substansial. Yang substansial adalah layanan yang diberikan oleh bapak ibu gurunya terhadap anak-anaknya. Yang nyanyi-nyanyi itu yang substansial. Yang menggunakan alat belajar itu yang substansial. Jawer kotok ayo kita bikin gambar, tempelkan karena kertas, takolan. Itu yang substansial. Itu yang substansial. Jadi baju itu nomor kesekian, kalau udah cukup duitnya, itu orang tuanya sanggup beli, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau orang tuanya nggak sanggup, terus kita suruh masuk ke kober ke TK, itu memberatkan, nanti minder, nggak mau, nggak punya baju, nggak punya sepatu, tuntunan ke sekolah. Nah, ini yang harus kita dorong. Maka apa? Saya sampaikan BOSP ya. BOST, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang sekira 50.000 itu per siswa, manfaatkan untuk sesuatu yang substansial. Rapot sekolah udah tahu? Pernah buka rapot sekolah Bapak Ibu? Buka, ya buru-buru evaluasi dirinya berangkat dari rapot sekolah. Akun Belajar ID sudah punya semuanya? Udah diaktifkan? Dimanfaatkan belum? Harus dimanfaatkan. Kalau nggak dimanfaatkan, Bapak Ibu sama dengan sedang membuang-buang uang negara. Kemudian apa? Dibuka itu BOSP-nya, gunakan untuk menutupi yang kekurangan di situ. Bikin komunitas-komunitas belajar. Nanti kalau Bapak Ibu pelatihan kan gratis tuh pakai itu. Undang narasumber nasional, di situ udah ada pilihan-pilihannya, mau tentang psikologi, mau tentang apa, tentang apa, tentang apa. Jadi nggak harus bayar lagi, pertemuan seperti ini bayar, pertemuan seperti ini bayar, habis BOP-nya. BOSP sedikit dipakai bayar pelatihan terus. Boleh itu bayar, boleh. Boleh. Tapi fokuskan dulu, kalau ada yang gratis kenapa harus yang berbayar? Nah, BOSP-nya untuk apa? BOSP-nya fokuskan untuk yang bersentuhan langsung dengan layanan pembelajaran. Apa? Satu, tingkatkan kesejahteraan guru-gurunya. Fokus ke situ. Yang kedua, fokus ke peningkatan kompetensi siswa. Apa itu? Latih guru-gurunya. Kalau cukup
kirimkan pelatihan, buka kelas-kelas online tuh yang pakai PMM itu. Nanti Pak untuk pemeliharaan boleh. Jadi fokusnya ke situ. Pak, gimana kalau beli buku? Buku buat saya sesuatu yang sesungguhnya kalau guru-gurunya kreatif, gak ada buku juga gak apa-apa. Guru-guru itu udah kreatif, udah matang di sininya. Dia sudah bisa berimajinasi dengan pengetahuan kreativitas dia. Ya, jadi jangan punya duit sedikit BOSP tambah partisipasi dari masyarakat, dibelikan buku, beak atuh keur beli buku. Makanya beli bukunya tiap tahun. Janganlah, kecuali uangnya boleh sisa banyak, atau beli APE. Buat apa beli APE? Bikin, manfaatkan sumber-sumber lingkungan. Gak usah beli. Tapi yang kurang-kurang BOSP-nya fokuskan kepada layanan substansial, peningkatan kesejahteraan guru, pembelian kuota untuk guru untuk belajar, ya, pemeliharaan keamarannya, alat permainan edukatif, buku-buku yang kayak gitu bisa skala nomor 2 gitu. Fokuskan pada layanan substansial. Maksud saya apa? Yang nggak prioritas, kemudian bisa mengandalkan kreativitas guru kepala sekolahnya bisa dimanfaatkan, gitu ya. Kita sudah mengusahakan semua TK, semua komputer dapat laptop 1. Jadi biar minimal yang pokok-pokok itu bisa terpenuhi. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, terus bisa diberi kekuatan. Nanti tentang BOSP ada Bu Seknis yang menerangkan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.